Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana. Kali ini kita akan membahas tentang peluang apa saja yang mungkin bisa kita manfaatkan di akhir tahun ini atau di awal tahun 2023 nanti. Nah, bagi Anda yang ada persiapan untuk nge-buy kripto, ini ada kesempatan yang baik kali ini. Ya walaupun ada kesempatan yang baik, tetap money management dan pengaturan resiko itu harus tetap dijaga. Jadi bukan berarti karena ada kesempatan terus semua modal kita itu digelontorin ke sebuah aset, enggak juga. Ya memang sekarang ini lagi marak resesi ya teman-teman. Oke. Sebelum kita ke analisa teknikal yang dengan chart, support resisten dan lain-lain, alangkah lebih baiknya kalau kita review dulu secara singkat ke belakang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir kan ada pandemi. Di sana sini lockdown sehingga itu mengganggu aktivitas bisnis. Sehingga banyak sekali usaha yang terganggu, otomatis dirugikan karena hal tersebut. Kita saja secara pribadi banyak terganggu karena itu. Apalagi usaha yang berhubungan dengan transportasi dan pariwisata. Itu berdampak sekali. Nah, ini di Amerika sendiri, di Amerika sana itu sangat berdampak karena hal ini. Jika banyak bisnis yang terganggu, lalu apa yang harus dilakukan? Tentu salah satu yang pertama adalah penanganan COVID-nya. Setelah kondisi mulai recover dari pandemi, tentunya bisnis itu membutuhkan kucuran dana segar. Nah, oleh karena itu, setelah pasca COVID mulai mereda, kalian bisa survei bahwa The Fed alias bank sentralnya Amerika, si pencetak dolar itu menurunkan suku bunganya. Untuk apa? Ya tentu saja maksud mereka, tujuan mereka itu adalah untuk menggenjot perekonomiannya. Seperti yang kita tahu, ketika suku bunga itu menurun atau semakin rendah, kredit itu menjadi semakin lancar, dipermudah. Karena ketika suku bunga itu menurun atau semakin rendah, para pelaku usaha itu akan mau atau terpicu untuk meminjam uang. Nah, ketika The Fed menurunkan suku bunganya, apa yang terjadi? Otomatis ekonomi mulai bergerak lagi seperti biasanya. Tapi sebenarnya ada dampak lain karena hal tersebut, yaitu terjadinya inflasi. Apa maksudnya? Ketika terjadi pencetakan uang baru yaitu dolar, berarti di saat itu dolar sangat melimpah. Jadi dolar itu mulai melimpah. Nah, di saat itulah mulai terjadi inflasi. Gimana maksudnya? Sederhana, bahwa nilai mata uang itu semakin menurun. Jadi kalau kalian beli beras, telur, kok harganya naik semakin mahal, bisa jadi bukan karena harganya semakin mahal, tapi karena nilai dari mata uang kita yang semakin menurun. Nah, lalu ketika inflasi ini betul-betul terjadi, apa langkah awal dari bank sentral? Ya tentu saja dengan menaikkan suku bunganya. Nah, ketika suku bunga ini dinaikkan, tentu saja harga atau nilai dari mata uang itu akan naik. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, para pengusaha atau para pelaku usaha itu akan berpikir ulang untuk meminjam uang. Jadi mereka akan semakin memperketat suplai uang dengan harapan itu akan dapat menekan inflasi. Nah, sekarang kita ada dalam fase ini teman-teman. Sekarang kita dalam fase ini saat ini untuk menekan inflasi. Nah, ini saat ini kita berada dalam transisi ini. Nah, untuk ke depan, jika inflasi ini dianggap sudah stabil, maka bank sentral itu akan kembali menurunkan suku bunganya. Nah, jadi bersiap-siap ya bagi kalian yang mau nge-buy Bitcoin atau aset-aset selain dolar, bisa jadi ke situ. Lalu logikanya bagaimana? Ketika suku bunga itu naik,
inflasi tertekan, kan banyak orang yang menyimpan uangnya di bank karena bunganya naik, bunganya jadi lebih besar. Nah, di saat itu berarti kan mereka menarik dolar. Tapi kalau suku bunga diturunkan, mereka yang menabung dan para pengusaha yang ingin meminjam uang itu dipermudah atau diperlancar. Artinya apa? Uang atau dalam hal ini dolar itu akan kembali dikucurkan atau keluar. Nah, tentu saja jika suku bunga menurun itu akan berdampak pada aset-aset. Kalau kalian akan nge-buy kripto, sebaiknya kalian sudah mulai bersiap, terutama BTC dan ETH. Karena keduanya ini dalam tanda kutip merupakan flagship dari sebuah kripto. Ini flagshipnya kripto ini, keduanya ini. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan open posisi di pair dolar. Di pair dolar. Berarti nge-sell ya. Dan satu lagi Nasdaq. Nah, sekarang coba kita lihat di chart ini. Kalau kita melihat chart dari Bitcoin, ini rekan-rekan, saya bersihkan dulu. Ini adalah chart Bitcoin weekly. Berarti kalau kita bersiap-siap melakukan buy, nah kita melihat ini. Saat ini Bitcoin berada dalam titik di area support. Ini support ini teman-teman. Ini resisten yang sekarang jadi support. Tapi tetap ingat, bukan berarti kalian menggelontorkan semua dana modal kalian di sini, ya enggak. Tetap dengan money management dan perhitungan resiko. Ya mungkin jika kalian punya modal 10 juta, coba dulu 1 juta untuk masuk. Jadi jangan dikeluarkan semua. Dalam trading maupun dalam berinvestasi, kita harus memprioritaskan resiko. Oke, sekarang kita ke chart daily. Kalau secara teknikal, teman-teman, di sini sedang membentuk wedge atau beberapa orang menyebutnya penan. Nah, biasanya jika pola ini terbentuk akan ada breakout, akan terjadi breakout. Nah, yang kita harapkan adalah breakout ke atas. Ya, tentu saja kita tidak akan langsung melakukan buy ketika terjadi breakout. Ingat, ini chart daily, jadi bagi kalian yang suka nge-swing atau trading jangka panjang, sebenarnya bisa lebih santai. Nah, lalu bagi kalian yang intraday, kita tunggu breakoutnya. Kita tunggu breakout dari satu, kita punya titik resisten di sini teman-teman. Di sini. Jadi kita punya titik resisten. Ini di sini kita punya titik resisten. Dan di sini juga kita punya lagi titik resisten. Kita tunggu breakoutnya dulu, lalu pullback, ya pullback ke sini. Ini adalah kesempatan kita. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk masuk ke market ketika harga itu pullback di sini, di sekitar area support yang sini. Nah, kalau memang benar The Fed itu ke depan akan benar-benar menurunkan suku bunga, bisa jadi itu adalah tren reversal untuk balik naik ke atas. Ini untuk Bitcoin ya. Sekarang coba kita lihat ETH. Sekarang coba kita lihat ETH. Oke, ini Ethereum. Kalau kita lihat saat ini tampaknya ETH juga sedang berada di titik support, teman-teman. Ini coba kita tandai. Ini di area sekitar sini. Ini kita tandai lagi. Ini masih di time frame weekly. Sekarang coba kita lihat yang daily di H4. Kalau kita lihat di time frame H4 ini, kita belum punya sinyal untuk up sebenarnya ini. Kalau kalian ingin berinvestasi di kripto, terutama di ETH ini, sebaiknya menunggu suku bunga untuk berubah dulu. Ya mungkin akan terlambat, tapi itu lebih aman teman-teman. Kalau secara teknikal lebih baik menunggu dulu teman-teman.
tampaknya ini masih tren turun, teman-teman. Untuk tren reversal ke atas itu belum dominan. Belum tampak dominan. Kecuali nanti ke depan itu bisa breakout di area yang sini. Di harga 2028 ini. Jika sudah melakukan breakout di harga ini, itu akan berpotensi adanya tren reversal untuk naik. Cuman sekarang trennya itu masih turun untuk kripto ini, teman-teman, di ETH ini. Nah, untuk melihat tren reversal di time frame yang besar, kita perlu untuk melihat fundamental. Itu wajib ketika di time frame yang besar. Cuman karena secara teknikal ini trennya masih turun, untuk mengambil posisi ngebuy sebaiknya tunggu dulu. Kalau kita lihat dari sini memang trennya masih sangat turun, teman-teman ya. Maka sebaiknya jangan mengambil posisi buy dulu. Tetap menunggu dulu lebih baik. Tapi bagi kalian yang tradingnya jangka pendek, ini mungkin masih bisa untuk kalian mengambil posisi sell. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi untuk pelajaran kita kali ini, bahwa kita perlu melihat fundamental dulu untuk melihat gambaran besarnya. Baru selanjutnya kita masuk ke analisa teknikalnya untuk membantu kita menentukan di mana dan kapan kita entry dan exit. Mungkin di video-video berikutnya kita akan belajar bagaimana menggabungkan antara analisa teknikal dan fundamental. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel BTC Dana kita ini. Terima kasih, sampai jumpa.